Marcus Rashford diklaim punya kualitas yang mirip Thierry Henry. Mantan pemain internasional Inggris, Stuart Pearce, mengklaim Marcus Rashford memiliki kesamaan kualitas dengan legenda Arsenal, Thierry Henry. Namun karena terlalu sering absen membela Inggris membuat hal itu menghambat Rashford memaksimalkan potensinya. Stuart Pearce memuji kualitas yang dimiliki oleh Marcus Rashford dengan mengatakan bahwa ia merasa sang pemain masih memiliki banyak hal yang dapat ia berikan dan harus bisa mempertahankan levelnya di sepanjang pertandingan untuk dapat melangkah ke level berikutnya. Ia mengatakan bahwa hal inilah yang membuatnya frustasi dengan Rashford, karena penampilannya terlalu sering memudar di babak kedua dan menggunakan pertandingan menghadapi Skotlandia sebagai contoh di mana ia tampil tenang di awal babak kedua sebelum akhirnya digantikan di menit ke-71. Ia membandingkan kemampuannya untuk berlari melewati pemain lawan dan menguasai permainan seperti Thierry Henry, yang biasa melakukan hal tersebut setiap pekan di Premier League bersama Arsenal. Marcus memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Saya hanya ingin melihat dia melakukan hal tersebut lebih sering lagi. Saya benar-benar menginginkannya, ujar Pearce kepada Talksport. Dalam 4 pertandingan pertama di Premier League, Rashford telah mencetak 1 gol dan memberikan 1 assist untuk timnya. United telah memenangkan 2 dari 4 pertandingan pertama mereka, dan kalah dalam 2 pertandingan lainnya, dan akan berusaha untuk melanjutkan tren positif setelah kekalahan 3-1 dari Arsenal pada laga terakhir sebelum jeda internasional. Thinking I can fool myself by telling me lies, when there's so many things that I keep in my mind. I hang around. Kabar super buruk hampiri Manchester United jelang lawan Brighton. Manchester United akan menghadapi Brighton and Hove Albion pada lanjutan Liga Inggris usai jeda internasional di awal September tahun 2023. Namun kabar super buruk menghampiri MU jelang pertandingan menentukan tersebut. MU perlu menang melawan Brighton. Pasalnya sebelum jeda internasional mereka harus menelan kekalahan menyakitkan 1-3 dari rival abadinya Arsenal. 2 gol kemenangan meriam London tercipta di masa injury time. Kemenangan pun jadi harga mati untuk membangkitkan moral tim dan mengatrol peringkat di klasemen Premier League. Sejauh ini MU baru bisa 2 kali menang saja sehingga terkapar di posisi 11 klasemen sementara. Sayangnya manajer Erik ten Hag justru dipusingkan dengan kondisi tim untuk menghadapi Brighton. Setan Merah tak bisa memainkan 11 pemain saat berjumpa Kaoru Mitoma dan kawan-kawan. Winger Anthony dipastikan tidak akan main karena dibekukan dari tim usai terlibat skandal penganiayaan. Dia sedang diselidiki kepolisian Inggris dan Brasil. Sementara trio pemain belakang Luke Shaw, Rafael Varane dan Tyrell Malacia beserta kiper ketiga Tom Heaton masih bermasalah dengan cedera. 2 pemain muda MU yakni Amad Diallo Traore dan Kobbie Mainoo juga absen karena belum fit. Pemain sayap lainnya Jadon Sancho masih belum jelas apakah akan dimainkan kala melawan Brighton. Sebelum jeda internasional, pemuda Inggris ini membuat ulah dengan membalas pernyataan Ten Hag soal alasan tak membawanya dalam skuad melawan Arsenal. Bek tengah Lisandro Martinez masih diragukan bisa main. Pria Argentina itu terkena cedera kaki saat MU kalah dari Arsenal. Martinez memang ikut skuad Argentina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi sama sekali tidak bermain. Wahai Andre Onana, jangan cuma jadi kiper televisi. Andre Onana diminta meningkatkan level permainannya di Manchester United. Onana masih harus membuktikan diri bahwa dia memang layak bermain untuk klub top selevelmu. Setan Merah mendatangkan Andre Onana dari Inter Milan pada bursa transfer musim panas lalu. Erik ten Hag sekali lagi membuat perubahan berani, melepas David De Gea dan merekrut kiper baru. Onana langsung jadi starter dalam beberapa laga awal Premier League 2023-2024. Dia memang tidak bermain buruk, tapi performanya jelas masih belum sesuai ekspektasi. Situasi pergantian kiper ini pun diperhatikan oleh mantan bek MU, Paul Parker. Dia masih belum yakin bahwa Onana adalah pengganti yang tepat untuk De Gea. Bagaimanapun, De Gea sudah membuktikan diri sebagai salah satu penjaga gawang terbaik dalam sejarah Setan Merah. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa saya tidak suka Andre Onana, faktanya bukan begitu. Jika bisa memutar waktu, saya masih akan memilih David De Gea. Saya yakin dia adalah kiper yang lebih baik,
kata Parker via Express. Namun, bukan berarti Onana adalah kiper buruk. Dia kiper bagus dan dia telah jadi bagian untuk meningkatkan proses membangun permainan, lanjut Parker. Saya kira dia juga bisa jadi aset bagus dalam skema serangan balik ketikamu harus melambungkan umpan jauh ke Rashford atau Haaland. Why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light. Fokus Erik ten Hag tak akan terganggu hanya karena masalah Sancho. Back Brighton and Hove Albion, Joel Veltman, mengklaim Erik ten Hag bukanlah sosok pelatih yang bisa terpengaruh oleh masalah di luar lapangan sepak bola. Joel Veltman sangat mengenal manajer Manchester United, Erik ten Hag, sejak masa-masa mereka bersama di Ajax Amsterdam, di mana ia memenangkan gelar Eredivisie, Piala KNVB, dan Johan Cruyff Shield sebelum berangkat ke wilayah Inggris Tenggara. Sejak ten Hag mengambil alih United pada tahun 2022, telah ada banyak masalah di luar lapangan yang harus diatasi. Wawancara Cristiano Ronaldo yang terkenal dengan Piers Morgan, skandal yang melibatkan Mason Greenwood dan Anthony, klub yang akan dijual selama lebih dari 9 bulan, dan sekarang respons Jadon Sancho yang mendapat sorotan luas atas kritik dari manajernya. Masih harus dilihat apakah Sancho akan kembali bermain akhir pekan ini, usai sejumlah laporan menyebutkan bahwa pembicaraan yang telah dilakukan tidak dapat menyelesaikan perseteruan antara sang pemain dan pelatih. Namun, Joel Veltman memastikan bahwa Ten Hag tidak akan membiarkan hal tersebut mengganggu penampilan timnya. Sang manajer diklaimnya akan tetap berusaha fokus pada pekerjaannya dan tak akan memikirkan semua hal yang terjadi di luar lapangan. Fokus saja pada timnya, itulah tugasnya dan itulah yang harus ia lakukan. Saya tidak berpikir dia akan terganggu atau khawatir dengan hal-hal yang terjadi dengan pemilik atau apapun, dia harus tampil di lapangan dan itulah tanggung jawabnya. Jadi saya pikir dia hanya akan fokus pada para pemain dan melakukan pekerjaan terbaiknya untuk memenangkan pertandingan bagi mereka, ujar Veltman kepada Football Daily. In my mind, my friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why